bentar. Kerasa aneh nggak? Iya sih. Kok kita di sini ya? Ngapain dah? Kayak tempatnya tuh beda tuh kayak nggak biasanya. Iya, ini ada buku-buku lagi. Kayaknya ada tamu spesial nggak sih? Sampai kita ditaruh di sini nih. Bener. Kayaknya bakal jadi episode spesial. Ya nggak? Ya. Langsung aja nggak sih? Oh iya benar. Sapa dulu. Langsung sapa sahabat-sahabat Azara kita. Bener. Udah yuk langsung Yuk. sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Azara. Kembali lagi dengan aku Dania Dan aku Ailsa di Azara Al Multazam Radio, inspirasi pemuda untuk negeri. Nih kan tadi kan aku bilang kita tuh di sini udah tempatnya spesial nih, udah kayak biasanya. Terus ada tamu spesial. Wah, siapa tuh? Coba tebak berapa orang? Mereka aja nggak sih yang suruh nebak? Oh iya, coba tebak deh berapa orang. Satu ditambah satu, ada dua orang, 3, 5, nggak tahu deh. Kayak nanti bakalan tahu sendiri ya. Nanti kita bakal kenalin ke mereka. Jadi mereka ini nggak sangat berprestasi cuy di Al-Multazam. Ya bener banget. Mereka kalau keseharian tuh pakainya nggak cuma bahasa Indonesia, Waduh, master language. keren sih, keren. Kayaknya nggak sabar deh, barangkali sahabat-sahabat Azra udah nggak sabar buat ketemu mereka. Iya, langsung aja nggak sih? Ya langsung aja ya kita sapa. Halo. Halo. Ih, coba dong kenalin diri dulu. Pasti sahabat-sahabat Azra ini belum kenal sama kalian. Kalau kita kan, Bener. kita kan kenal kan, udah sering ketemu nih. Tapi sahabat Azra pasti ada yang belum kenal. Coba kenalin diri kalian dulu. Boleh banget, nama aku Safia, aku dari kelas 12 IPS 1. Kalau kamu? Nama aku Naila dari kelas 12 IPA 2. Wah, Ini. jadi Safia sama Naila. Iya. Tuh sahabat Azara bisa manggil Kak Safia sama Kak Naila. Nah, jadi ini mereka berdua ini sangat aktif di Al-Multazam, terutama dalam bahasa ya. Iya benar. Coba dong sebutin bahasanya apa yang kalian kuasai nih. Boleh nih dari Kak Naila dulu. Alhamdulillah. Aku biasa gunain bahasa Arab. Kalau Kak Safia nih biasanya menggunakan bahasa apa nih? Aduh, kebetulan sukanya yang kayak London Boy gitu. Oh, Ini mah aduh. apa namanya? Bahasa internasional. Benar. Bahasa Arab juga bahasa internasional sih. Bahasa Inggris ya kan? Ya kan? Ih, Keren banget, gila. banget nih. Kalau misalnya kalian mau ngobrol sama mereka kan terus pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini pengecualian aja. Nanti ada kita coba ngobrol pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Waduh. Langsung belajar, langsung dapet tipsnya. Ya enggak? Ya kan? Iya, Pasti udah benar. sabar banget. Langsung aja kita ajak ngobrol ya. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Pasti banyak banget gak sih yang penasaran dengan cerita seru dari kalian? Ya sih, karena banyak banget yang penasaran. Soalnya walaupun kita sering ketemu tapi kayak gak punya kesempatan buat nanya-nanya. Iya, Tuh, kayaknya benar-benar. sekarang pas banget deh, biar yang lainnya juga tahu, ya enggak? Nih coba kita mulai ya dari Kanaila. Jadi Kanaila ini dikenal sebagai orang yang jago bahasa Arab cuy. Jadi Jelas dulu sih. tuh sering ikut lomba Takdimul Kisah. Jadi lombanya tuh kayak storytelling kan? Iya. Storytelling tapi pakai bahasa Arab tuh. Keren banget kan kalau misalnya kalian lebih sering nemu storytelling pakai bahasa Inggris. Nah, ini pakai bahasa Arab. Nama lombanya tuh Takdimul Kisah. Nah, terus pernah juga dinobatkan menjadi Miss Language 2023 di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Gila sih. Gila cuy. Miss Language Keren nih. banget. Keren banget. Terus ya denger-denger nih, kalau misalnya dulu tuh SMP-nya di Mesir, iya gak? Iya, betul. Wah, pasti pada penasaran sih. Kira-kira apa sih yang buat pertama kali nih Kak Naila pengen belajar bahasa Arab? Kan kalau bilang SMP-nya di Mesir kan, berarti sebelumnya kan juga belajar bahasa Arab dulu. Iya. Nah, itu coba dong ceritain. Jadi, aku belajar bahasa Arab itu dimulai dari kelas 6. Wah, iya serius. Ya, dari pesantren aku dulu. Oh, jadi kamu kelas 6 tuh udah dari SD tuh dari pesantren. Iya. Wah. Dari Orok tuh ini. Wah. Oh gitu ya. Kelas
4 aku mulai masuk pesantren. Terus Jadi setelah aku belajar Quran, kayak setelah menghafal Quran, jadi kayak ada setelah Quran tuh ada bahasa Arab gitu, kegiatan bahasa Arab. Nah itu tuh setahun, itu full belajar bahasa Arab. ya full. Dan itu tuh aku juga agak sedikit ke distract gara-gara itu kan juga lagi UN kan. Iya. Jadi aku harus ujian nasional, tapi aku juga di sana juga ada ujiannya juga, ujian bahasa Arab. Dan guru-gurunya juga emang langsung dari Lipia University di Jakarta. Keren banget. Berarti tuh emang dari kelas 6 tuh udah punya emang mau sekolah di sana gitu. Iya. Lu waktu pas pertama kali nyampe Mesir susah nggak bahasanya? Maksudnya pasti ada nggak sih kalau denger bahasa Arab kalau misal udah kesananya itu kayak beda gitu? Iya betul banget. Jadi beda banget sama kita belajar di Indonesia. Di Indonesia ini kita belajar bahasa Arab tuh bahasa fushah namanya. Jadi kayak beberapa bahasa yang mirip banget sama Al-Quran. Emang dasarnya tuh bahasa Arab kayak gitu pada umumnya. Sedangkan waktu kita di Mesir itu namanya bahasa daerah mereka. Oh iya sih, kayak berarti ibaratnya kayak di Indonesia aja nggak sih kalau misalnya kita ke Jakarta tuh bahasanya beda lagi ya bahasa Terus Jawa. nanti kalau kita ke Gaul Jawa ya. nanti Iya, pakainya bahasa Jawa. Kalau misalnya kita ke daerah Jawa Barat tuh pakainya Sunda. Iya, berarti sana juga ada. ya kita sebut itu bahasa Amia Mesir. Kan sih itu 3 tahun belajar bahasanya 1 tahun. Tapi pas kesana kesusahan nggak bahasanya? Lumayan sedikit, jadi kayak ada perbedaan kan, kayak kok aku ngomong misalnya ana ashtari, jadi kayak mungkin mereka agak aneh gitu. Nah itu tuh apa tuh artinya tadi? Ana ashtari itu aku membeli gitu, kayak aku pengen beli ini gitu. Nah tapi di sananya pakainya bahasanya Misalnya gimana? aku kan ana uridu hada gitu kan, misalnya ana uridu hada tufah, tapi ternyata di sana tuh bukan ana uridu hada tufah. Kalau misalnya mau membeli kayak aiza hada tufah gitu, aiza da. Tapi mereka di sana ngerti kan? Cuma mungkin aneh nggak sih bahasa karena bisa dilihat bahasa Quran juga formal banget kan. Iya. Emang bahasanya tuh yang indah banget gitu. Mereka langsung ngerti sih, oh berarti kamu orang Indonesia ya gitu. Karena emang udah notabene-nya ya Iya, pakai bahasa atau kayak- itu. Iya. Ih keren sih. Gila, belajar 1 tahun buat bahasa dan kamu udah Keren, sana keren. juga masih harus Belajar, menyesuaikan iya. gitu loh, harus tetap belajar sana. Tapi katanya kalau misalnya kita nih belajar bahasa emang nggak ini banget sih, cuma pas nyampe sana tuh kita kayak Belajar otomatis banyak. Iya, otomatis kayak denger dari orang gitu. Kalau misalnya pas tuh belajar di sana tuh pas denger susah nggak? Maksudnya kayak karena di sana bahasanya beda atau kamu kayak ngerti-ngerti dikit cuma nggak ngerti full gitu? Jujur aku dari pas kelas 6 SD itu aku nggak bener-bener full banget yang bahasa Arab. Kayak aku belum ngerti banyak gitu. Tapi waktu aku di Mesir aku ngerasa, oh aku mulai banyak kosakata baru nih gitu. Oh, tapi di sana juga ada teman orang Indonya nggak? Banyak, di Mesir itu banyak banget orang Indonesia. Oh banyak. Jadi ya kalau misalnya ngomong pakai sama orang Indonesia ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa tetap pakai bahasa Arab? Kalau sama orang Indonesia mungkin Indonesia, tapi kan nanti kita bakal ketemu sama orang internasional kayak Somalia atau orang Cina. Oh ada juga. Iya, ada Cina, Korea. Cuman ya Wow. mungkin mereka sedikit gitu. Emang the real multi ya ini. Iya, bener-bener internasional. Kayaknya gak cuma dapet bahasa Arab doang deh nih. Iya. Inggris dapet, Cina dapet, Iya. Korea dapet. Pasti kayak ada kan yang kayak kena dikit lah, kena percikan. Iya, aku juga kayak punya temen kan, dia lumayan lebih tua dari aku. Dia orang Britania Raya. Wow. Itu pakainya bahasa Inggris ya atau British? Mereka makainya British. Oh kan, British tuh yang biasanya Cuy. apa tuh wotah-wotah itu. Tahu. Iya. Gila, keren sih, keren. Gila sih. Cuman kayaknya kita kalau ngobrol ya berarti menggunakan bahasa Arab, karena ya aku nggak paham bahasa mereka. Mereka kalau misalnya nanya ke aku juga pakai bahasa Arab. Bahasa penghubungnya Iya, gitu ya. bahasa penghubung. Walaupun dari beda-beda negara nih, tapi tetap ngobrol pakai bahasa Arab. Ih, keren, kayaknya nanti harus berguru dah ini. Ya harus lah. Coba dong tanyain yang Safia, kayaknya aku juga pengen tahu nih kayak the bahasa Inggrisnya. Aduh ini mah ini nggak kalah jauh ini juga. Waduh. Spek Amerika. Aduh. Nih Kak Safia tuh jago banget nih sama bahasa Inggris dan sering banget ikut berbagai lomba ya nggak sih? Maybe. Iya. Udahlah. Kayaknya kalau pernah denger tuh ada lomba newscaster, kayak bawa berita nih, ya kan? Bener ya. kan? Wah. Kayaknya mau deh sebelum nanya-nanya, coba dong ada nggak contohin pernah
kayak salamnya gimana, sama tuh gestur-gesturnya gimana. Waduh, gimana ya? Tapi kalau newscaster emang beda sih peraturannya sama speech. Emang ada ketentuannya tersendiri ya. Kayak misalkan dari intonasi sama dari gestur tubuh itu benar-benar harus dijaga banget karena emang bakal ngaruh ke skornya juga. Kan kalau speech itu malah kita ditunjuk buat pergerakannya bebas kan, malah biar public speakingnya kelihatan enak tuh di penonton. Tapi kalau newscaster itu justru kita dituntut untuk lebih menjaga gitu ya, menjaga dimana kita harus lebih diam, harus lebih fokus ke teleprompter yang tahu kan yang biasanya running text berita tuh. Oh iya. Iya. Oh itu ada ininya teksnya. Iya. Wow. Ya, tapi iya sih kalau misalnya teman-teman Azara juga lihat kalau kayak nonton berita tuh ya kayak gitu juga nggak sih, maksudnya ya mereka nggak banyak gerak karena mereka fokus buat membawakan berita mereka ya kan, apalagi megang mic. Kalau kayak gitu lomba juga megang mic nggak? Tergantung sih, ada di mana panitianya nyediain mic yang udah di Iya. Iya, tapi biasanya kita mic-nya di standing mic aja di daerah sini. Oh coba dong, pengen denger sedikit. Waduh. Masih inget gak? Inget dikit lah pasti. Sering banget nih denger, malah sering juara juga lagi. Benar-benar. Ya kan? Coba dong. Setiap performance-nya beda-beda sih pakai gradingnya. Oh, ada ketentuannya juga berarti? Enggak sih, sebenarnya bebas aja. Cuma emang mungkin personally aku kurang suka kalau kayak pakai satu mulu karena it's boring sometimes. You just wanna switch things up, am I right? Iya, benar. Coba dong, kalau mau pembukaan newscaster deh, gimana pembukaan newscaster? Good evening viewers, my name is Safia and this time in Azara's podcast we will be starring these two amazing girls that are very good at public speaking. Oh my god. Auranya langsung beda banget. Keren banget. Beda-beda, iya beda banget. Kamu bahasa Inggrisnya gimana? Apa What nih? are you doing? Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya harus belajar deh kayak itu. Tapi itu keren banget, kayaknya harus nyoba ini deh, kita bawa aja tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Waduh. Boleh. Tapi nanti kita harus berguru dulu ya. Haruslah. Ada episode yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab. Langsung itu. Keren banget. Nah, kalau misalnya itu belajar bahasa Inggrisnya tuh dari kapan sih? Kalau misalnya bahasa Inggris sebenarnya mungkin dari SD emang udah belajar ya, tapi kayak apa tuh yang bikin tertarik sampai mendalami, sampai suaranya itu bisa kayak gitu tuh. Kadang ada nggak sih yang bahasa Inggris tapi logatnya tuh masih yang kayak misal aku kan orang Jawa nih, kadang kalau misalnya ngomong itu kayak masih ada Mendok gitu ya. bekas Jawa-Jawanya gitu. Kalau kamu tuh kayak kayak nggak ada nggak sih, kayak ih keren banget. Coba kamu ngomong. Mau tahu ininya apa ya, ceritanya gimana tuh? Sebenarnya emang kayaknya ini hasil doktrin sih lebih tepatnya. Wow. Hasil pahatan ibu ayah tuh. Wah, emang ibu ayah tuh suka pakai bahasa Inggris juga atau gimana? Mereka tuh suka kontennya sih lebih tepatnya. Konten luar negeri, konten-konten kayak misalkan kartun, film, buku. Kayak mereka tuh jarang banget yang ngasih konten dari dalam negeri. Jadi ya mau nggak mau ya udah terima aja ya. Pasti ini nontonnya kartunya pakai bahasa Inggris Iya benar ini. Aku mah kartunya yang pakai bahasa Malaysia. Oh enggak. Aku pakai bahasa Mandarin. Oh iya, sama berarti bisa Mandarin dong. Karena dia nontonin kartun pakai bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Oh gitu ya. Lain ini. Udah dari kecil ya kayak, jadi kayak kadang ada nggak sih kayak anak kecil yang emang mungkin dari kecilnya suka dikasih tonton gitu. Jadi pas gitu kayak ya ke bawah. Terbiasa. Makanya waktu dia kecil itu dengernya itu, iya kan? Zaman sekarang ya apalagi gara-gara sosial media tuh. Jadi anak kecil tuh sering kan yang denger bahasa Inggris. Aku juga suka kagum sih sama orang-orang yang mereka tuh sebenarnya cuma sekedar dari nonton videonya ya. Mereka tuh nyambungin tuh kayak apa yang ada di video itu sama kata-kata yang diujarin. Gak cuma bahasa Inggris juga. Keponakan aku itu tiba-tiba bisa bahasa Spanyol. Oh my god. Itu dia belajar atau dari nonton juga itu? Dari nonton guys. Ngaruh banget. Aku kalau belajar bahasa Inggris pakai lagu sih. Kayak kalau dari lagu tuh kan ada Hearingnya ya. Iya. Terus kadang kayak
ini tuh apa sih, kalian suka nyari liriknya, entah buat ngapalin lah, entah buat cari arti. Iya nggak sih? Iya bener. Bener banget kan. Kamu juga suka kayak gitu kan? Ngaku aja udah, ngaku aja. Kayak dari buku, kadang tuh ada nggak sih buku yang dia tuh pakai bahasa Indonesia tapi juga pakai bahasa Inggris, jadi kayak banyak. Jadi, Iya, multilingual. Nah iya bener banget gitu. Kayak keren sih orang-orang yang bisa bahasa tuh, karena menurut aku ya orang yang bisa berbahasa tuh bener-bener menang banyak, karena apalagi kayak bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat nih, kan pasti banyak, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waduh. Kayak apa ya? Bahasanya tuh bahasa tuh mendunia gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama orang tuh enak, karena kamu bisa bahasa Inggris gitu, kamu bisa bahasa Arab gitu. Kalau kita kan nih bahasa Indonesia aja nih, jadi kayak kalau mau juga bingung, kayak buka translate dulu gitu kan. Kayak ya nggak lucu aja, kayak pokoknya aku ngerasa kayak orang-orang yang bisa bahasa selain bahasa Indonesia tuh keren banget ya nggak sih, kayak bener-bener apa ya, useful banget gak sih pakai bahasa kayak selain bahasa Indonesia tuh, karena emang bisa dipakai di mana aja. Kayak kalau misalnya kalian keluar negeri gitu, pernah nggak sih kayak worry gitu, nggak bisa bahasanya gitu, tapi kan kalian bisa bahasa Inggris dan kamu juga bisa bahasa Arab, jadi kayak ya udah nggak bakal takut juga di sana. Bener. Kalau misalnya mau ke daerah nih yang kayak Arab, terus Mesir gitu-gitu, pasti kan di sana pakainya bahasa Arab gitu kan, terus bisa pakai bahasa Inggris juga gitu. Kalau misalnya bisa pakai bahasa Arab, kita di sana kalau ngobrol-ngobrol enak, mau tanya apa-apa juga enak gitu. Iya, bener. Di sananya ngerti, kita juga ngerti, kayak pokoknya aku ngerasa bener-bener belajar bahasa tuh bermanfaat banget. Kalian nih harus belajar bahasa ya, jangan males-malesan. Kalau bisa dari kecil sih. Kalau misalnya kalian punya adik tuh, wah udah kayaknya harus dibelajarin bahasa dari Nah iya nih, Nah, ini betul. dijelin tuh. Iya, ini tuh betul banget sih. kan. Karena kalau misalnya udah gede tuh agak lumayan susah. Susah buat belajar. Menyerapnya tuh. Ya walaupun ya apa ya, kayak ya udah walaupun udah besar gitu loh. Cuma aku ngerasa kalau lebih besar tuh kayak udah pas mau belajar kayak udah kepikiran ini, pikiran itu. Kalau Bener. kecil kan Ya udah. kamu hanya belajar, Main. tidur, gitu kan. Kalau misalnya gitu dia udah mikirin ini, mikirin ujian, mikirin ini, belum lagi cuy. kayak pulang sekolah, aduh belum nyuci, belum apa, iya kan, kayak belum ngambil laundry, aduh udah kayak Aduh. udah buyar gitulah. Jadi apa ya, kecepatan buat menyerap bahasa ya terutama itu kayak agak sedikit berkurang gitu. Rasa konsentrasinya tuh juga ke distract. Apalagi sekarang kita udah kelas 12 kan, kepake banget tuh buat UTBK sama pendaftaran PTLN ya. Contohnya ini nih, Kanaila ini. Oh iya, kamu lagi kuliah di mana? Insya Allah aku mau di Al-Qasmiyah, Itu di mana sih? di Sharjah Dubai. Bestie. Bukan kamu di Dubai juga ya? Kayak itu mau nonton F1 aja itu. Gila, cuy, keren banget. Itu udah daftar gitu atau? Pendaftarannya udah dibuka, cuman karena ijazahnya belum datang, jadi maksudnya kita juga belum ujian kan. Iya benar-benar, kita belum ujian sekolah juga sih. Wow, keren banget. Katanya mau di mana? Mau di ini juga di Australia, mau di apa namanya? Di Britania Raya mungkin. Waduh. British gitu lah. British. Mau di Amerika. Sun ya, kita lihat saja. Oh, amin ya. Semoga kalian mau kuliah di mana, mau ngambil duluan ini, semoga keterima. Amin. Kalau diingat-ingat, kalian sering jadi MC nggak sih? Apalagi pas zaman-zamannya kita jadi OSMA. Pas lagi zaman-zaman organisasi tuh. Bang ya. Parah banget cuy, kalian sering lihat ya. Iya, apalagi ya biasalah nih kerjaan media ngapain di depan. Sama ini nih ada di balik kamera nih. Iya bener, karena ya emang sama media Al-Multazam juga bekerja sama gitu ya. Ya bener-bener. Departemen Osmanya tuh. Ya keren sih. Nah kalau misalkan di Al-Multazam tuh biasanya kita kalau misalnya jadi MC itu pakai 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Nah ini nih yang keren tuh pas waktu Kristal kita tuh pakai 4 bahasa nggak sih MC-nya? Iya, waktu pas Kristal 12 kan. Iya, nah itu bener-bener. ada tambahan MC bahasa Sunda. Jadi emang kalau di Al-Multazam tuh kalau misalnya ada acara, ada event, MC-nya emang kita pakai multilingual gitu kan. Iya, betul. Sesuai dengan visi misi Al-Multazam. Berbahasa kan, terampil berbahasa. Qur'ani ya. Ya kan, Qur'ani. bener kan. Nah,
kan kalau misalnya MC ini bahasa Arab sama bahasa Inggris tuh kalian kan spesialisnya nih, bahasa Inggris tuh Kak Safia dan bahasa Arabnya itu Kak Naila, iya kan? Nah, itu ada tantangannya nggak sih waktu Mas mau jadi MC gitu, kerasa? Pasti kan ada kan, kira-kira apa tuh? Paling ini sih kayak ngalokasin waktunya ya. Iya. Kadang kan kalau event-event tuh otomatis kita semuanya masing-masing punya job desk masing-masing juga kan selain MC. Apalagi partner kita nih Kak Anin, wah itu dia spesialis banyak job desk sih. Apalagi pas Kristal ya, Iya. beliau tuh PJ acara, eksternal. Iya, eksternal. Eksternal. Jadi kita tuh waktu Kristal bisa sampai baru kelar latihan misalkan jam 1 malam nih. Kak Anin ini masih lanjut ngurus-ngurus cross checking lomba. Kapan ya beliau tidur? Kayaknya beliau nggak pernah tidur deh. Paling tidur 2 jam, 3 jam. Iya, aduh. Kalau yang bahasa Sundanya itu siapa? Kak Davita. Itu udah spesialis banget sih. Tapi emang beliau ini tuh Multi. multi ya. Dia Sunda bisa. Bisa Indonesia juga. Wow, keren sih, keren. Emang spesialisnya di OSIS ya. Oh, itu ada lagi nggak tantangannya kayak mungkin di intonasi suara, karena kalau setahu aku kalau jadi MC tuh harus memperhatikan intonasi suaranya juga nggak sih, kayak Iya. ya bener kan? Ya kan? Intonasi suara. Harus samain kayak aku harus samain sama kayak Safia, sama kayak Anin. Intensitasnya juga Iya. tuh harus big. Oh, kayak kalau misalnya teks MC nggak ada masalah. Waduh, Oh, itu itu gak usah mah. ditanya Kak. Aduh. Apalagi pas Fun kapan? fact ya. Kristal Itu gak usah ditanya. Teks MC pun baru jadi sebelum acaranya dimulai. enggak, justru acara berjalan pun masih dalam Iya. on proses ya teman-teman. Tapi emang kalau MC itu emang kayak gitu nggak sih? Maksudnya sih. kayak ada aja tuh yang berubah gitu. Bener Iya, banget. bener. Kayaknya teks MC itu malah gak ada kelarnya teh, gak ada finalisasinya. Kayak emang pasti di tengah acara pun bisa ada aja rombakan, ada aja interupsi tiba-tiba. Apalagi kalau misalkan mengundang tamu-tamu yang kurang tentu, yang tanpa di jangkauan kita lah, itu bisa aja beliau tiba-tiba ada informasi Mereka iya nggak datang, ada yang ini ditukar aja ya, diwakilkan. Jadi banyak waktu-waktu dimana kayak hal yang kita tampil itu bener-bener no prepare ya. Itu bener-bener baru dikasih tahu 2 detik, 1 detik sebelum naik panggung. Atau bahkan di panggungnya sendiri tuh Iya, kita dikasih berkutat dengan, kita harus standby di iPad-nya. Kayak pasti ada rubahan. Makanya kita nggak pernah yang namanya, jarang banget yang namanya pakai teks yang udah jadi tuh. Iya. Pasti itu kayak emang masih di docs atau nggak masih di, ya pokoknya di aplikasi-aplikasi yang emang bisa diedit gitu. Karena we never know, sampai ending acara pun bisa aja ada rombakan. Oh my god. Wow. Ribet juga ya. Iya ribet juga, tapi emang pasti ada aja sih kayak tiba-tiba berubah tuh kayak bakalan sering banget gitu. Keren. Nah udah jadi MC tuh kayaknya udah sering banget kan, bener kan tadi udah bilang ya sering banget dan sering lihat gitu. Tuh pasti ada pengalaman yang lucu nggak? Atau pengalaman yang susah lah dilupain gitu. Memorable, ya kan? Iya. Ini sih pas Kristal. Ya. Kalian bayangin itu kan Kristal tuh openingnya pas drum band mulai ya. Drum band nyambut, bupati datang, itu semuanya harus acara tok mulai, semuanya dari MC formal. Itu kalian bayangin drum band udah nyala, kita udah disuruh ke atas panggung. Tapi Tiba-tiba dari pihak sananya itu kayak gimana Saf? tiba-tiba dari pihak sananya ngasih "Tudududut, guys ada satu lagi perubahan, cepetan ya sekarang diubah." Itu MC udah dipanggil suruh ke panggung dan teksnya masih suruh diubah, dan wifi-nya nggak, kalian tahu kan di daerah SMA deket gerbang SMA itu no wifi. Di situ bener-bener kita udah bingung harus ngapain lagi. Akhirnya kita berdua mencar, Davita sama Anin udah naik ke panggung, aku sama Naila lari ke arah SMA Smart Corner demi nyari wifi. Padahal harusnya di detik itu kita udah jalan ya. Tapi sebenarnya itu aku udah mentok sih. Aku tuh udah kayak mau nangis, kayak Naila ini gimana, masa acara udah mulai tapi masa teksnya belum jadi. Dan Naila tuh masih positif ya guys. Ini orangnya terlalu positif aja sih, kayak bisa kita lari ke Smart Corner sekarang nyari wifi. Hah,
bohong gitu. Enggak, masih bisa tahu. Ya udah kita lari, kita nyari wifi, itu bener-bener udah di detik terakhir banget. Davita sama Anin udah mau nyampe panggung, kita masih di smart corner. Terus untungnya di detik terakhir tuh wifi-nya ada tuh guys, untungnya ada. Dan pas untungnya mungkin kayaknya mereka sengaja ngelambatin jalannya atau gimana ya, karena kita tuh cukup gitu loh waktunya buat lari ke smart corner terus lari lagi ke depan gerbang SMP dan mereka tuh masih di sana. Dan pas mau ke gerbang aku kira oke, udah clear, tinggal maju, ternyata Pak Ahmul apa lagi nih. Jadi setelah rombongan itu ada rombongan lagi pemirsa. Waduh. Emang bener ya kalau teks MC Gila. ini pasti ada berubah-berubahnya bahkan lagi acaranya. Terus gimana tuh? Ya gimana ya, nervous buat tampil aja udah ada banget tuh. Iya, Ini ditambah tambah lagi. banyak revisi kayak kita, maksudnya Kirlin udah nyiapin penampilan gitu. Terus masih ada rombakan berikutnya kayak nggak kebayang itu, aduh gimana nih nervousnya. Dan aku kira itu revisi udah paling terakhir kan dibisikan Pak Ahmul. Aku walaupun udah nervous banget di situ kayak oke, mencoba memperhatikan tadi apa ya. Biasanya tuh gelar-gelar gak sih? Iya. Gelar-gelar gitu iya, biasanya. sering. Sama Pak Ahmud biasanya langsung nanyain, langsung bilang kayak ini nggak datang ya, nanti diwakilin aja gitu. Dan kita tuh harus yang gercep, denger kata-katanya dengan benar dan ngubah Langsung teksnya. diubah. Langsung. Karena ya abis itu kita langsung nampilin, kita langsung ngomong. Dan ternyata pas nyampe panggung pun Itu juga revisi. masih ada. Oh my god. Tapi ya dari pandangan aku nih, kan aku kan juga ikut nonton ya di situ. Kayak Iya. langsung aja Jalannya kayak gak ada kendala berarti apa emang tuh. profesional Gila, banget. profesional banget, Emang cuy. emang MC tuh harus profesional walaupun mau ada rombakan di saat itu juga, iya kan? Maksudnya dari pandangan aku yang sebagai penonton ya, aku ngerasa kan ya udah tidak ada kendala atau apa-apa gitu, kayak tampil seperti biasa, nge-MC membawa acara seperti biasa. Wah, keren sih ternyata di balik ini, aku baru tahu loh. Banyak chaosnya ya sebenarnya. Dan apalagi tuh kalau udah nyampe panggung tuh itu rombakannya paling Masya Allah, tabarakallah sih. Karena itu paling banyak kan, soalnya ada banyak rombakan dari satu bintang tamu. Dan karena itu emang udah gak ada waktu ya buat ditranslate, karena emang udah di panggung banget dong, abis itu langsung ditampilin. Jadi mau gak mau itu semua jatuh ke Anin. MC Indonya. Oh. Makanya jadi kita tuh tukeran duduk ya, sampai kan di MC itu ada tempat duduk di panggung gitu kan. Kita sengajain Anin buat duduk di pinggir biar nanti dia bolak-balik ke backstage, depan stage, backstage, depan stage buat koordinir lagi sama si tamu undangan itu. Si tamu undangan dari backstage, terus Anin kayak oh iya gitu. Oh, keren. Udah keren. wajar. Keren. Benar-benar perjuangannya mantap ya. Jadi MC itu ternyata emang gak segampang itu, dan mereka bisa menghandle semuanya dengan profesional. Soalnya dari pandangan aku ya bener-bener gak ada masalah apa-apa, kayak ya udah lancar-lancar aja, bagus-bagus aja, kayak Ternyata dibalik ini dibalik semua. ya. Mantap sih, tapi kalian tuh harus nonton ya kalau misal kalian nonton acara-acara yang dulu ya masih dibawa MC-nya sama mereka, itu emang mereka MC-nya keren banget. Keren Bahasa banget. Arabnya, bahasa Indonesianya, Tidak bahasa diragukan. Inggrisnya. Sangat tidak diragukan dan bisa. Nanti ya, coba nanti kita tes ya, barangkali mereka masih inget nih, nanti kita tes aja ya kan. Waduh, gimana tuh Kak? Kayak apa sih? Kan beberapa kalau misalnya lagi nyebutin apa tuh rangkaian acaranya tuh. Coba dong sebutin pakai bahasa Arabnya satu, bahasa Inggris satu. Coba dari Kanaila dulu yang bahasa Arabnya dulu nih. Ini mau nyebutin Ya, nyebutin susunan acara gitu kan, biasanya kayak ada apa sih? Acara kedua kayak gitu loh. biasanya ini tilawah sih aku. والبرنامج الثاني تلاوة القرآن الكريم التي ستتلوه أختنا الكريمة فلتتفضل مشكورة. Wah, masih Mantap membekas, banget ini. masih membekas ya ternyata. Iya, Wow. masih. Coba dong yang bahasa Inggris, Ini nih lebih nih. Ya, biasanya kalau bahasa Inggris sih sering dapetnya yang apa nih susunan acaranya? Boleh langsung ke salam aja nggak sih? Nah, boleh. I am Safia Khairunisa Arajwa. And I am Naila Alifia Sandika. We beg your apology for any mistakes. See you on Expo 6. Wow. Gila. Nah, tadi ya udah ngomongin banyak.
aku sampai ini tadi apa namanya? Yang Lupa nanyain sesuatu gak sih? iya, tadi tuh kita mau nanyain apa? Miss Language. Nah, iya, Miss Language. Nah, kalian tuh pernah jadi ini kan Miss Language 2023 nih. Kalau setahu aku tuh Kak Naila tuh jadi Miss Language-nya dan Kak Safir jadi runner up-nya, iya kan? Nah, coba dong ceritain pengalamannya Iya, kayak ceritain. gimana. Iya, keren banget Miss Language. Gimana tuh, kita. Kak? Aduh. Gimana tuh Miss? Kita ceritain aja gak sih cara itunya? Oh iya tuh kayak waktu gimana tuh kayak pendaftarannya terus Lika-likunya iya gimana tuh? kayak ada ini nggak sih kan kalian unjuk bakat tapi pakai bahasa yang kalian miliki itu. Tapi ada juga yang emang harus dua-duanya gitu. Iya. Ceritain. Itu tuh ada di acara language fair ya. Iya, Language Fair tahun 2023. 2023 dong kan kalian Miss Language 2023. Iya, 2023. Terus abis itu apa sih kita awalnya Tuh sebenarnya kita bingung ya kayak Iya. soalnya justru apa ya kayak awalnya panduannya kurang clear. Jadi pas kita tanya-tanya juga, waduh ini gimana nih, awalnya juga kita kayak pesimis banget, aduh bisa nggak ya gitu. Soalnya kayak awalnya tuh kan masih cuma baru outfit, nanti kesananya harus unjuk bakat gitu. Tapi ya Waktu itu unjuk bakat apa tuh nih bisa sampai jadi Miss Language ini jadi runner up nih. Waktu itu unjuk bakat apa nih? aku unjuk bakat nyanyi sih, tapi nyanyi nyanyi Palestina gitu loh. Judulnya Mautini. Cuman dari jurinya tuh ngira aku lagi baca puisi. Oh iya terus iya aku juga bingung. Kamu lagi baca poem ya? Hah? Enggak, aku lagi nyanyi gitu. Emang nyanyi itu tentang Palestina gitu loh. Yang aku baca hafal. pom aku. Oh iya. Baca pom aku, tapi kayaknya mereka kira itu speech deh, iya nggak sih? Iya, kayaknya. Kayak mix gitu ya. Wow, keren sih. Tapi kayak Miss Language tuh kan ada babak-babaknya tuh ya kayak Iya. dari penyisihan ini sampai udah tinggal dikit tuh yang baru kan yang ada unjuk bakat gitu kan. Keren sih. Selama jadi Miss Language gimana nih? Pasti suka kalau misalnya ada acara bahasa gitu suka maju nggak sih dipanggil gitu suruh ke depan? Gimana tuh Mi? Yes. Iya kan? Itu pidatonya pakai bahasa Arab sama Inggris ya berarti? Iya, mix. Tapi karena aku lebih nguasain di bahasa Arab, jadi aku banyakin di Arabnya. Oh, tapi tetap ada bahasa Inggris. Iya. Emang keren banget. Mandaril multilingual sih yang ini satu Ya, ini. ini emang keren banget ya Miss Language ya ampun ternyata. Emang Wow. Miss Language nih bisa jadi ini nanti jadi kedubes bisa nggak? Waduh. Boleh. Ditunggu ya debut. Amin ya amin ditunggu Debutnya di US. Amin ya amin. Nah, boleh dong kalian kasih tips buat teman-teman yang ingin jago bahasa seperti kalian. Ya sih kayak tips nih buat belajar bahasa Arab, Bener. belajar bahasa Inggris. Inggris. Tapi nggak cuma buat dua bahasa itu aja, buat bahasa yang lainnya juga nih kayak tips-tipsnya apa tuh? Aku lihat dari teman aku sih yang dia sekarang lagi belajar bahasa Prancis dan soon OTW bakal kuliah study abroad di Prancis juga dan aku ngerasa gila sih itu keren banget. Guys, just imagine in a span of a few months, malah emang kayaknya cuma 3 to 2 months, I can already hear her saying the French in accent. Ini maksudnya accent itu emang udah top notch, udah wah perfect banget. Dan pas aku tanya gimana sih Kak caranya, and she said from literally what we use every day, from our smartphone, our gadget, dari kotak kecil itu aja dia bisa belajar banyak hal, kayak dari aplikasi-aplikasi pendukung. Itu ngebantu banget sih karena itu biasanya banyak halnya loh di situ, kayak dari listening, dari kata-kata, maksudnya dari tata bahasanya juga, walaupun dikasih cimit-cimit tapi kayak asalkan dilakukan setiap hari konsisten aja itu udah oke banget. Wah, berarti tips satu ini konsisten belajarnya. Konsisten. Dan harus ada tekad yang kuat gak sih? Karena wow, itu 2-3 bulan bahasa Prancisnya udah bagus. Itu Keren banget sih. Aksennya udah dapet banget sih kok kataku. wow. Ada lagi nggak tipsnya? Conversation. Oh iya sih. Ada punya bicara. Lawan Itu tuh penting banget. Karena Soalnya, menerapkan menerapkannya itu applying it to
a day-to-day basis, it's really important too. Berarti waktu pas dulu kamu belajar bahasa Arab kayak gitu, ada teman? Iya, ada teman juga. Kalau misalnya kita ngomong bahasa Arab sendiri kan jadinya kayak mungkin dipikirnya orang aneh gitu kan. Ya karena pasti orang yang kita ajak ngobrol pasti mungkin dia kurang paham sama bahasa Arab. Tapi kalau misalnya nih aku bahasa Arab, kamu bisa bahasa Arab, jadi kan satu pemikiran. Iya benar. Pokoknya ya, sekalian iya. ngelatih gak sih kayak? Iya, ngelatih. Seakan-akan tuh belajarnya tuh ya langsung kayak Iya, dan ngomong pakai bahasa Inggris. emang digunakan tuh setiap hari biar kitanya juga ingat. Itu sih termasuk dalam konsistensi juga, karena kita tuh nggak bisa loh yang kayak cuma sekedar belajar ilmu teori, karena kalau nggak diterapin setiap hari lama-lama juga hilang. Iya. Like sometimes kalau aku juga jujur sendiri ngerasa kalau jarang nerapin bahasa kayak ya bahasa-bahasa yang kita pelajari sehari-hari, kalau nggak kita terapin tuh kadang ada katanya kita kehilangan kata-kata itu. Betul Bener banget. gak sih? Suka ngerasa gak sih? Kayak kadang kalau misalnya kita lagi ngomong bahasa itu tuh malah jadi kebawanya bahasa Indo. Iya. Karena kita udah saking seringnya pakai bahasa Indo, udah jarang diterapin, jadi lose those vocabs. Wow. Kehilangan kata demi kata. Tapi bener, yang ini aku setuju. Iya nggak sih? Iya, setuju. Iya kan? Soalnya ini sebenarnya kalau kalian tahu tuh kadang tuh aku ngelatih bahasa Inggris aku tuh juga ke dia, langsung ke Safia. Jadi kadang tuh aku ngobrol sama kamu tuh Real pakai bahasa cuy. Inggris gitu ya, karena Real cuy. improve bahasa Inggris aku aja gitu. Dan jujur grammar aku tuh masih banyak yang salah. Cuma emang kalau misalnya mau belajar bahasa tuh ya grammar salah atau apa tuh udah wajar nggak sih kayak Not a big problem. ya kan, Yang grammar. penting percaya diri aja sih. Ya, kalau bisa di bahasa Arab tuh apa sih namanya kalau grammar tuh? Nahu gitu sih. Nah ya itu juga kan belajar kali-kali gitu. Terus misal kata ganti yang kayak anta, anti, antum gitulah, ana, iya kan? Itu agak sedikit Anak Kadang suka ketukar gitu kayak buat ke laki-laki anti ya kan kayak. Nah itu harus apa sih namanya kayak harus di apa namanya tuh Dilatih. harus dilatih Aduh. gitu loh. Jadi diterapin setiap hari. iya bener. Jadi kalau misalnya salah-salah ya itu wajar karena itu jadi proses dalam belajar. Bener banget, sumpah. Aku sering banget denger orang yang kayak, aku tuh mau belajar bahasa Inggris pas nerapin, tapi aku tuh malu, takut salah, grammar gini-gini. Padahal lo guys, itu that's not a huge problem at all. Sumpah ya, kalian tuh kalau keluar, kalian ngobrol sama orang native speaker-nya aja, terkadang tuh mereka juga suka sering salah grammar di bahasa sendiri. Like, it's not something you really should focus on. Malah justru kalau kamu pede ngomong bahasa Inggris walaupun grammar salah sedikit itu lebih, kalau kata aku ya itu better banget dibanding orang yang nggak ngomong samsek karena mereka nggak percaya Takut. diri, iya takut salah gitu. Karena when are we gonna be good something if we never try? Nah, bener. Wow, iya sih benar-benar. Jadi mending nyoba nggak sih dari Iya, coba aja. Iya Gak sih, usah karena takut. Mereka juga tahu dan ibaratnya gini, kita nih kan ngobrol pakai bahasa Indonesia nih. Emang kalian waktu ngobrol tuh mikir SPO kayak gitu? Iya kan, betul banget. Real cuy, real. Kayak kita aja sebagai orang bahasa Indo di Indonesia. sini kayak asal ceplos aja nggak sih, kayak nggak terlalu merhatiin tata bahasa. Mau gue bilang subjeknya apa dulu ya? Terus Predikat. predikatnya apa? Majas. Iya kan, maksudnya kayak ya udah, ya itu sama aja gitu kalau misalnya dia Yeah. itu ya nggak terlalu mikirin gampang dan juga ini nggak sih jangan takut kalau misalnya pronounce-nya salah. Iya. Iya, pronunciation. Ya kan kalau misalnya di Karena pasti bakal dimaklumin juga sama mereka. Nah tuh kalian tuh dengerin ya, berarti kalian jangan sampai kehilangan percaya diri tuh. Harus percaya diri, ya itu tips Diri, selanjutnya tuh, real. harus percaya diri. Coba terapin setiap hari. Coba terapin. Bisa, cuman ya gitu. Bisa, tapi Bisa, emang bisa. Berarti emang harus ada yang mancing nih buat kayak pancing kan kalau lah ya. misalnya ketemu Ailsa nih diajak ngomong Pancing bahasa ini aja, bahasa. boleh. Ya paling Boleh, nanti boleh. dia jawabnya naam aja, naam ya kan. Widih, keren banget sih tipsnya. Kalian harus inget sih ini tipsnya. Terus terakhir nih, ada pesan nggak nih kalian buat teman-teman Al-Multazam? Sama buat yang lain tuh, buat yang nontonnya pada mau belajar bahasa gitu, ada pesan nggak? Buat penonton-penonton Azara. buat teman-teman semua,
من أنا لا تستحي لتكلم اللغة العربية والإنجليزية واللغة الآخر. Jadi kalian jangan merasa malu untuk memulai berbahasa asing kayak bahasa Arab, Inggris, Korea, pokoknya bahasa asing lainnya lah gitu. Karena itu awal mula kamu tuh bisa menguasai bahasa itu loh. And for me personally, don't get easily influenced by other people, but instead become the influencer. Jadi kalian tuh jangan gampang terpengaruh tuh sama orang-orang di sekeliling kalian yang ngomong, ngapain sih pakai bahasa luar, maksudnya kayak so Inggris, so Arab gitu. Ya justru dengan mengaplikasikan bahasa-bahasa luar di kehidupan sehari-hari, kita malah bisa lebih ningkatin skill kita di bahasa luar itu, dan itu tuh ngasih banyak advantages loh buat kita. Apalagi kalau kalian pengen study abroad, ke luar negeri, itu menguntungkan banget punya skill berbahasa, karena itu bonus point banget sih buat kalian buat keterima. Plus juga kalau misalkan kalian ada rencana study exchange atau just other things that relate to going abroad, it can really benefit you. Wow. Pesannya sangat bermanfaat ya. Banget ini. Wow, sih. emang keren sih. Keren. Keren banget. Ya ampun, makasih banyak ya buat. Makasih banyak juga. Kak Naila juga ya yang udah menyebarkan ya cerita ini, berbagi cerita buat teman-teman Azara, buat teman-teman Al-Multazam. Jadi harusnya nih setelah kalian menonton ini harus lebih semangat belajar bahasa. Iya, buat belajar bahasa, benar. Harus lebih semangat belajar bahasanya nih, karena tadi bisa dengar kan cerita-cerita dari Kak Safia dan Kak Naila, mereka benar-benar punya pengalaman yang banyak, dan itu pun masih sedikit-sedikit itu masih banyak banget pengalaman mereka yang pasti mereka tuh pernah laluin, ya kan? Iya kan? Mang Ea. Parah kan, beneran banyak semua, ini masih banyak banget, cuma karena waktu kita terbatas jadi sampai sini aja ya di episode kali ini. Sangat spesial ya, karena bener-bener tepuk tangan dulu buat kita semua. Semangat. Jadi, Apa nih, udah gak sih? Apalagi? ya udah mau penutupan. Oke, langsung aja nih. Nah, jadi terima kasih buat para sobat Azara yang udah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Azara, Al-Multazam Radio, inspirasi pemuda untuk negeri. Dadah semuanya, dadah.